Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Aryani. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya memakai Swiss Paris yang benar dan biar nggak berlubang itu seperti apa. Gimana sih caranya memakai Swiss Paris di tai lalat kecil dan di tai lalat besar. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa di like dulu dan di subscribe di bawah guys. Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian kalau kalian harus pakai Swiss Paris yang asli biar nggak ada komplain-komplain seperti yang masuk di DM aku, di inbox aku ya, kalau dia itu udah pakai Swiss Paris yang palsu dan itu yang lepas cuma kulit bagian luarnya aja. Ada juga yang udah lepas tapi tumbuh lagi. Di sini aku mau pakai si Swiss Paris yang asli. Ini asli guys. Kalau ada yang tanya, Kak belinya di mana? Aku akan taruh di sini aja nama tokonya. Aku di sini nggak endorse, nggak mempromosikan toko ini karena aku di sini mau sharing ke kalian pengalaman aku menggunakan Swiss Paris biar kalian itu nggak sama seperti aku dan teman-teman lainnya ya yang tertipu produk Swiss Paris palsu. Kalian bisa lihat, aku udah jelaskan berkali-kali di video sebelumnya. Swiss Paris asli ini kalau dikocok itu nggak bisa guys, bisanya diaduk. Jadi ada yang tanya sama aku, sebelumnya kan dia pakai Swiss Paris palsu nih, komplain sama aku bilang, Kak ini Swiss Parisnya kok itu ya nggak bisa dikocok ya, apa ini produk lama, apa ini expired gitu. Dalam hati aku ketawa aja sih, aku bilang kalau itu produk asli itu nggak bisa dikocok karena teksturnya benar-benar kental. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini ada kayak air-airnya gitu ya. Dan di sini lotionnya kayak ngedap di sini. Itu bisanya menyatu itu dengan diaduk guys, bukan dikocok sama seperti Swiss Paris yang palsu, bukan. Nah, kalau Swiss Paris yang palsu ini, dulu pengalaman aku tuh kocok-kocok itu bisa. Kemudian aku olesin, itu kayak bleber gitu loh guys. Jadi otomatis di kulit sekitar yang bukan tai lalatnya itu kayak kena dan itu melepuh. Terus ada yang komplain juga, Kak ini kok isinya setengah ya, nggak full ya. Kalian bisa lihat ya guys, isi bersih di sini 8 ml. Jadi 8 ml seberapa? Kalian coba aja ditakar ya kalau nggak percaya. Jadi bukan sama seperti yang Swiss Paris yang palsu ya. Ini tuh kayak kelihatan full itu karena kebanyakan airnya. Kalau ini kan bukan air yang banyak, tapi teksturnya karena kental itu yang bikin isinya itu kayak padat gitu. Nah, setelah ini kalian buka aja ya guys caranya. Setelah itu kalian pakai si cotton bud ini, atau kalian bisa pakai si beating atau sapu lidi itu kalian toklek-toklek ya. Nah, di sini cotton budnya kalian bisa buang dulu guys, atau kalian gunting aja ya. Kalian gunting aja, dibuang kapasnya. Nanti otomatis seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa buat aduk-aduk si Swiss Parisnya tadi. Diaduk-aduk guys, bukan dikocok tapi diaduk-aduk ya guys. Biar semuanya tuh merata guys isinya. Nah, setelah diaduk-aduk, ini aku mau contohin di tai lalat kecil aku dulu ya guys. Ini di sini aku udah kasih tahu tai lalat kecil di sini. Itu kalian tinggal ambil sedikit aja, jangan terlalu berlebihan. Sedikit aja karena si Swiss Paris asli ini tuh sedikit aja udah bereaksi guys. Sedikit, jadi kalian tempelin di tai lalat yang kecil. Jadi jangan sampai kena kulit sekitar guys. Ini seperti ini, jadi nggak terlalu full ke bagian tai lalat yang pinggir-pinggirnya ya. Nanti kalau terlalu full itu bisa aja bikin di kulit sekitar kalian itu melepuh. Tapi sebisa mungkin itu kalian itu yang penting rata aja, jangan terlalu banyak kayak gini ya, jangan ya. Sedikit aja yang penting rata guys. Nah, seperti ini. Kalian bisa tunggu selama 15 menit guys. Nah, oke, udah 15 menit. Kalian ambil kapas yang udah dibasahin sama air. Ini aku basahin sama air ya guys. Bukan kapas tisu basah ya, bukan ya. Karena kalau tisu basah itu
kayak ada parfumnya gitu loh guys. Jadi kayak nggak bagus gitu kalau kecampur. Tisu yang dibasahin sama air, atau kalian bisa langsung bilas di kamar mandi atau di wastafel. Nah, kalian lap aja. Biasanya pengolesan pertama ini nggak terlalu perih. Di olesan kedua ini yang perih banget guys. Nah, setelah itu kalian bisa ambil lagi, kalian oles lagi. Seperti ini. Tunggu sampai 15 menit lagi guys. Nah, ini udah 15 menit, kalian bisa lap lagi pakai tisu yang udah dikasih air tadi ya. Kemudian di hari besoknya kalian juga sama, dioles lagi 15 menit, kemudian dibilas. Dioles lagi 15 menit, kemudian dibilas. Itu cukup 2 hari aja. Kalau udah ada reaksi hitam pekat, hitamnya kayak hitam banget gitu, kemudian si tai lalatnya kayak kempes dan kayak rata dengan kulit, dipegang seperti ini udah nggak benjol ya, itu tandanya udah bereaksi guys. Nah, setelah udah bereaksi seperti itu, kalian tinggal nunggu aja sampai si tai lalatnya itu dalamnya kering. Jadi banyak yang tanya, kak kok belum copot-copot ya, udah 14 hari, udah 5 hari gitu. Sabar guys, tunggu dulu sampai di dalamnya kering. Nah, setelah dalamnya kering, itu nanti bakalan Swiss Parisnya itu kayak jadi borok. Biasanya kalau borok kan gatel gitu kan guys. Kalian jangan garuk-garuk. Kalian tunggu aja nanti lepas sendiri. Mungkin lepasnya karena kesenggol atau karena pas mandi, itu nggak apa-apa guys. Jadi nanti hasilnya akan bersih. Tapi kalau belum waktunya copot, dalamnya masih basah, kalian udah gatel, kopel-kopel, itu nanti bakalan numbuh titik, ada titiknya 1 titik hitam gitulah. Itu tandanya nggak keangkat sampai akarnya ya. Jadi jangan sampai kalian lakuin seperti itu. Tunggu aja biar tai lalatnya lepas sendiri. Nah, selanjutnya aku mau bahas gimana sih caranya memakai Swiss Paris buat tahi lalat yang besar, yang lumayan besar ya ini. Ini caranya sama seperti tadi. Setelah kalian aduk, kalian ambil ya guys. Terus kalian olesin aja di tai lalat ini. Sama, jangan terlalu berlebihan ngolesnya, yang penting rata. Jangan sampai melebihi tahi lalatnya ya. Jangan sampai melebihi tahi lalatnya sampai segini besarnya, itu jangan ya guys. Cukup di tahi lalatnya aja. Karena ini tuh kalau kena kulit sekitar itu bakalan bisa melepuh. Jadi kalau ada yang tanya, kak kulitku itu kayak melepuh ya, menggelembung ya, ada airnya ya. Nah, itu kalian salah dalam mengolesnya. Caranya tuh seperti ini guys, cukup sedikit aja, yang penting rata. Kemudian ditunggu selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit kemudian sama seperti tadi, kalian pakai tisu basah yang udah ditetesin air, atau kalian bisa langsung cuci di keran, kalian lap aja. Nah, setelah itu kalian oles lagi seperti ini ya. Pokoknya yang penting rata ya guys. Nah, setelah ini kalian olesnya bukan 15 menit langsung dibilas lagi, bukan. Tapi langsung kalian bawa tidur aja. Jadi besoknya setelah bangun tidur kalian baru bilas. Seperti itu. Di hari berikutnya, itu pada waktu malam hari, kalian juga lakuin hal yang sama ya guys. Ini selama 2 hari dulu. 15 menit bilas, 15 menit besoknya pagi setelah bangun tidur baru dibilas. Itu selama 2 hari. Nah, kalau 2 hari itu udah ada perubahan tahi lalat jadi hitam banget, hitam pekat dan melebar, dipegang itu udah kayak rata gitu, sama kulitnya udah kayak nyatu gitu, itu kalian hentikan. Tapi kalau 2 hari itu belum ada tanda-tanda hitam pekat, terus dipegang itu nggak rata, tahi lalatnya masih menjendol,
itu kalian oles lagi selama 3 hari. Caranya itu sama, 15 menit dibilas, kemudian 15 menit ditunggu sampai besok pagi bangun tidur baru dibilas, seperti itu. Kak, kenapa sih harus malam hari? Boleh nggak aku pakai di pagi hari? Nah, aku saranin pakainya di malam hari aja guys. Kalau dipakai di pagi hari itu kayak mengganggu aktivitas kalian nggak sih? Itu kayak kalian bakalan sering kena air. Kalau kalian wudhu mesti tai lalatnya bakalan kena air. Terus kalau kalian mandi juga bakal kena air. Nah, yang lebih efektif itu dipakai di malam hari. Setelah kalian udah selesai aktivitas semuanya, kalian pakai di malam hari, tinggal kalian tidur aja, jadi nggak sering-sering kena air ya. Kak, boleh nggak sih kalau kena air wudhu? Itu nggak apa-apa guys. Nah, setelah dioles di malam harinya, paginya, siangnya itu kena air kalian mandi itu nggak apa-apa. Nah, next selanjutnya ini aku mau kasih tahu caranya buat yang ditompel. Jadi ditompel ini emang agak besar ya. Jadi rata-rata tompel seperti ini ya. Ada yang lebih besar lagi. Kalau aku dulu tompelnya sekitar seginian. Itu aku olesnya selama sekitar 5 hari atau 7 harian. Itu bener-bener lama banget aku ngolesnya. Karena biar dapet si akar-akar tompelnya itu kecabut semua gitu loh guys, biar bersih. Jadi tompel ini bener-bener akarnya tuh lebih banyak dari si tai lalat. Caranya di malam hari kalian udah aduk si Swiss Parisnya, kalian olesin aja ya di bagian tompelnya. Yang penting rata ya guys. Tuh, yang penting rata. Jangan sampai kena kulit di sekitar. Setelah 15 menit kalian bilas, kemudian kalian oles lagi, kalian bisa bilas di keesokan harinya. Itu kalian lakuin setiap hari sampai kira-kira si tompelnya itu kayak udah hitam pekat dan udah kayak rata, nyatu, nempel dengan kulit ya. Kemudian itu dioles sampai sekitar 5 hari, 7 harian ya. Nah, mungkin segitu aja ya tutorial cara memakai Swiss Paris yang benar dari aku ya guys. Nah, gimana sih caranya biar si tai lalatnya itu nggak berlubang? Itu tipsnya kalian jangan pakai terlalu banyak di tai lalatnya. Jadi pengalaman aku di tai lalat yang kecil itu, aku olesnya cuma sedikit aja. Itu cuma berapa kali oles, 3 kali oles atau 4 kali oles itu udah aku biarin aja dan lepas diri, dan hasilnya tuh nggak berlubang, nggak ada bekasnya. Tapi banyak yang DM ke aku, kak kok aku berlubang ya, kak kok aku kayak ada bekasnya, nggak hilang-hilang, bekasnya merah ya, kayak keloid ya. Itu kalian salah pemakaian. Makanya kenapa aku suka beli Swiss Parisnya itu di Swiss Paris Official, karena di situ bisa dipandu gimana sih caranya yang benar, gimana sih caranya biar gak jadi keloid. Atau kalian bisa tanya ke aku lewat DM Instagram aku, atau kalian boleh tanya-tanya lewat di komen. Insya Allah kalau aku ada kesempatan aku akan bales komen kalian ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa di like dulu dan di subscribe di bawah.